Sebagai bentuk penghormatan kepada prajurit yang berjasa bagi bangsa dan negara, TNI AL berniat menamai kapal perangnya dengan nama Kri Usman Harun. Sersan II Usman Janatin dan Kopral Harun Said merupakan anggota KKO, Korps Komando Operasi, kini disebut Marinir, yang tewas di tiang gantung Singapura. Pemberian nama Usman Harun kepada kapal perang itu mendapat tentangan keras dari pemerintah Singapura. Alasannya penamaan kapal perang tersebut akan melukai perasaan rakyat negeri jiran itu. Usman dan Harun sendiri merupakan anggota Satuan Elit Marinir, KKO, yang ditugaskan mengebom pusat keramaian di Singapura pada 1965. Keduanya adalah marinir yang melaksanakan tugas negara pada periode konfrontasi dengan Federasi Malaya. Setelah tertangkap, keduanya kemudian dieksekusi dengan cara digantung pada 17 Oktober 1968. Digantungnya dua prajurit KKO mengakibatkan aksi demonstrasi terjadi di mana-mana. Rakyat menuntut agar Presiden Soeharto menyatakan perang dengan Singapura. Dalam buku Singapura Basis Israel Asia Tenggara, Rizky Ridiasmara menuliskan, kala itu bahkan terdengar suara bahwa KKO sudah siap menyerang Singapura dan dalam tempo 2 jam sanggup menenggelamkan negara kecil tersebut ke dasar Selat Malaka. Dalam buku setebal 212 halaman tersebut, Rizky menuliskan, ancaman KKO tersebut bukan gertakan semata. Saat itu, kekuatan armada perang Republik Indonesia warisan Presiden Soekarno sangat ditakuti di Asia Tenggara. Australia pun kecut untuk terbuat macam-macam dengan Indonesia. Soekarno telah mewariskan armada perang yang kuat kepada Soeharto, tulis Rizky dalam bab IV, Moncong Meriam di Jidat Indonesia. Namun sayang, Presiden Soeharto yang baru memimpin Republik ini belum menyatakan perang dengan negara yang luasnya tidak lebih dari 2 kali Kabupaten Karawang itu. Oleh Soeharto, keduanya langsung diberi gelar pahlawan dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Bermula dari pidato Presiden Soekarno di lapangan Ikada, sekarang lapangan Monumen Nasional, 27 Juli 1963. Para pemuda, termasuk Usman dan Harun, tergerak mendaftar menjadi relawan Ganyang Malaysia. Bahkan jumlah mereka mencapai 21 juta orang. Singapura saat masa konfrontasi, 1963 sampai 1965, terasa mencekam. Pemerintah negara kota itu sudah memperingatkan penduduk lewat siaran televisi dan radio agar menjauhi tempat-tempat keramaian. Sebab ledakan bisa terjadi kapan saja dan di mana. Era konfrontasi dipicu oleh berdirinya negara Federasi Malaysia pada 1957. Presiden Soekarno menudingnya sebagai negara boneka Inggris, serta dibentuk untuk melemahkan perekonomian Indonesia. Dalam pidato 27 Juli 1963 di lapangan Ikada, Soekarno mengobarkan slogan Ganyang Malaysia. Sejak pidato Soekarno pula, kecemasan dan ketakutan melanda warga Singapura. Penduduk di kampung-kampung giat melaksanakan ronde malam. Dari data kepolisian Singapura, kata Salim, selama masa konfrontasi terjadi 42 ledakan di seantero negeri singa itu. Waktu itu hampir semua pemuda rela mati demi mempertahankan keutuhan bangsa dari para penjajah, termasuk Usman dan Harun, kata Mano Arnababan, pensiunan Korps Komando Operasi, KKO, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut berpangkat Pembantu Letnan 1. Sebelum melancarkan perang terbuka, Indonesia melancarkan operasi hitam atau misi intelijen untuk mengacak-acak negara musuh. Ada 30 prajurit KKO, termasuk Usman dan Harun, diterjunkan untuk melaksanakan misi sabotase di Singapura. Mereka diberangkatkan bertahap dari Pulau Sambu, Kepulauan Riau, kata lelaki 74 tahun bernama Samaran Bakri bin Atub saat menyusup ke Malaysia. Manuar memperoleh rincian ini dari sejumlah tim intelijen Brahma selamat kembali ke Pulau Sambu. Karena operasi intelijen, 30 anggota KKO itu harus memakai nama samaran.
Komandan Brahma Kapten Paulus Subekti memilihkan nama-nama palsu itu untuk ke-30 anak buahnya. Usman adalah nama samaran bagi Janatin bin Muhammad Ali. Harun bin Said dipakai oleh Tahir bin Mandar. Gani bin Arub juga nama samaran. Tapi Manoar tidak tahu nama aslinya. Manoar tidak ingat kapan Usman, Harun, dan Gani menyusup ke Singapura. Ketiganya berangkat menumpang kapal Tekong. Ini merupakan perahu bermotor dengan kekuatan 200 pk. Biasanya kapal ini mengangkut barang selundupan, seperti karet dan pakaian. Tekong mengetahui siapa sebenarnya ketiga orang berpakaian sipil itu. Namun dia mesti mengunci mulutnya rapat-rapat karena dia sudah dibayar, termasuk dibekali uang buat menyuap petugas bea dan cukai Singapura. Usman, Harun, dan Gani masing-masing dilengkapi bahan peledak jenis TNT disembunyikan di antara barang selundupan. Ketiganya juga dibekali $1.000 Amerika. Penyusupan itu berlangsung malam, ujar Manoar. Operasi bersandi Brahma ini juga berlangsung di wilayah timur Malaysia atau Kalimantan Utara. Tidak semua penyusupan berlangsung mulus, beberapa ditangkap dan sebagian ditembak mati tentara musuh. Semua ciri kemiliteran dihilangkan, kita harus bisa berbaur dengan sipil. Sisanya kita dibekali $1.000 Amerika, tutur Manoar. Usman, Harun, dan Gani akhirnya berhasil melaksanakan tugas mereka, meledakkan jembatan penghubung antara Johor dan Singapura serta gedung McDonald House. Mereka juga berhasil memetakan wilayah musuh dan sasaran strategis.